Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim wa fi أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يغف بربك أنه على كل شيء شهيد. Sadaqallahul Adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ayat suci yang telah dibacakan. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari Dr. Muhammad Zulfikar Asad, MR. Beliau S1 di FKUGM, S2 Magister Manajemen Rumah Sakit di FKUGM, S3 Ilmu Kesehatan UNER, kemudian Scientist Program di Griffith University Australia. Pengalaman dan organisasi beliau cukup banyak, pada Majelis Pimpinan Pesantren Darul Ulum Jombang sampai sekarang, Rektor Unibdu Jombang, Ketua Satu Yayasan Yasis Surabaya, Ketua Dewan Pengawas beberapa rumah sakit, kemudian ada Direktur Utama RS Islam Siti Hajar Sidoarjo, Ketua Lembaga Kesehatan PBNU, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit NU, kemudian Dewan Pakar PB Ikatan Dokter Indonesia, Dewan Pembina Majelis Usaha Kesehatan Islam Indonesia, dan pengurus pusat Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Baik dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap pengurus kajian kedokteran Islam yang asal dari Mary Salemba, yang saya banggakan semuanya, rahimahullah. Pertama tentu mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang harus dan patut kita syukuri adalah kita dalam keadaan iman dan Islam. Salat serta salam, marilah senantiasa kita beruntukkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti kita akan harapkan syafaatnya di hari nanti. Terus terang, saya sangat tersanjung, sangat berterima kasih jika kami dihubungi oleh Mas Muqaddam untuk dapat menjadi salah satu yang bisa memberikan sharing lah, ya. Sharing pengalaman, sharing bacaan terkait dengan yang memang sangat penting untuk kita bahas, ya, yaitu sejarah kedokteran Islam, yang tentunya banyak yang mungkin sudah membaca atau mungkin juga
sebagian barangkali sepintas ya. Tapi ini sangat penting karena di dunia kita, di kedokteran di Indonesia khususnya, memang kita ini belajarnya adalah belajar dengan kedokteran yang sudah sesuai dengan kekinian ini ya. Tapi namun demikian tetap tidak bisa juga, sejarah tidak bisa dihapus ya. Istilahnya ada titik penting yang juga menjadi noktah yang menjadikan bahwa sebetulnya kita ini bisa berbuat lebih, berbuat banyak, sehingga manfaatnya juga akan lebih banyak untuk di waktu yang akan datang nanti. Silakan share untuk materi saya. Jadi saya sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia khusus Mas Abdul Muqaddam terkait dengan judul yang kami ambil di sini adalah sejarah kedokteran Islam dan pelajaran yang bisa dipetik. Saya sendiri mungkin nanti ada yang kurang, tapi namanya saja sharing, jadi tolong nanti bisa saling melengkapi apabila ada di antara saudara yang mungkin lebih concern ke sejarah kedokteran Islam. Dan tentunya ini memerlukan waktu yang tidak sedikit ketika di kesibukan kita, baik sebagai mahasiswa maupun kami sendiri yang saat ini sudah mengabdikan, terjun di tengah-tengah komunitas kita, baik dunia kedokteran maupun dunia kesehatan, bahkan di masyarakat secara keseluruhan. Jadi sejarah kedokteran Islam dan pelajaran yang bisa dipetik. Sebagai pendahuluan, mungkin saya dapat mengambil poin pengetahuan mengenai kesehatan, penyakit, dan ilmu pengobatan atau kedokteran terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia. Dalam perjalanannya seolah-olah terbagi dua kutub yang berbeda antara ilmu timur dan ilmu barat. Ya. Bahkan seakan-akan saat ini barat mengklaim bahwa perkembangan ilmu kedokteran murni dari peradaban barat. Nah, ini yang tentunya menjadi tantangan bagi kita. Kita tidak bisa juga ikut klaim dalam arti hanya mengatakan klaim tanpa berbuat sesuatu, karena kita di dunia ilmiah, maka tentunya yang bisa menutup klaim tersebut adalah bagaimana kita menunjukkan jati diri kita sebagai ilmuwan muslim melalui tulisan-tulisan kita, yang tentunya ini sangat berbeda ketika zaman saya kuliah dengan adik-adik ini yang saat ini harapan kami, harapan kita semuanya. Kendala-kendalanya ketika itu sangat banyak, yang tentunya sangat berbeda dengan adik-adik yang saat ini, dengan segala teknologi yang bisa juga dikuasai. Saya yakin apabila lebih sedikit fokus untuk menulis, untuk berpartisipasi dalam dunia keilmuan kedokteran, yang hasilnya tentunya dalam bentuk jurnal dan sebagainya, maka itu akan bisa menjadikan dunia kedokteran Islam lebih diakui oleh dunia Barat. Pada abad ke-9 Masehi hingga 13 Masehi, dunia kedokteran Islam itu sebenarnya berkembang begitu besar. Nah, sehingga nanti bisa banyak dibaca di buku-buku di jurnal-jurnal yang itu juga tidak kalah pentingnya. Di situ sudah banyak rumah sakit Islam didirikan ketika itu. Nah, hanya memang kalau kita melihat otentiknya memang tidak semudah ketika itu, karena
terus terang ya kita kenapa kok menjadi seperti sekarang ini, karena banyak sekali karya-karya kita, karya-karya Islam, karya-karya dunia Islam, doktrin Islam yang karena kekalahan dari peperangan kita ketika itu sehingga menjadikan semua pun menjadi seakan-akan hilang begitu saja. Slide. Nah, berbicara tentang dunia kedokteran dan juga dunia yang kita ikuti selama ini, bahwa memang tidak lepas dari bagaimana penyembuhan terhadap orang sakit. Dari ribuan tahun yang lalu, fungsi penyembuhan menempati posisi utama. Saat itu, penduduk dunia hanya sedikit, tempat tinggalnya terisolasi, mobilitas rendah. Hal ini dianggap dapat melindungi dari satu penyakit. Namun pada kenyataannya, kekurangan nutrisi, kehidupan yang berpindah-pindah, dan gangguan dari hewan buruan kemungkinan menjadi penyebab utama suatu kematian. Hampir semua penyakit dihubungkan dengan kutukan. Ada dosa dari Nabi Adam dan Hawa yang semua itu ditebus dengan perapaan kasih Al-Masih, ya, percikan air suci Maria, sentuhan salib suci dan lain-lainnya. Nah, ini yang berkembang seperti itu. Kemudian dari berbagai artefak atau simbolik-simbolik yang ada di gua-gua dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa manusia zaman dulu itu sangat percaya pada roh dan juga kekuatan supranatural. Sehingga animisme begitu kuatnya dan peran dari tokoh-tokoh spiritual begitu kuatnya, yang karena itu pula ketika zaman dulu orang yang dikatakan hebat adalah orang-orang yang bisa memiliki kekuatan supranatural. Orang-orang tertentu, para dukun atau dalam bahasa lain saman, dipercaya dapat berhubungan dengan roh sehingga dapat memanggil roh untuk kebutuhan perburuan atau penyembuhan penyakit, bahkan dianggap sebagai dokter. Nah, mungkin karena waktu, saya hanya mungkin beberapa poin-poin saja terkait dengan sebelumnya ada batasan waktu atau timeline sejarah dalam kehidupan manusia. Bahwa sebelum Masehi, 8.000 sebelum Masehi, itu kita anggap sebagai kedokteran prasejarah. Ya, artinya ya kita tidak bisa melihat bagaimana keilmuan kedokteran di masa itu. Kemudian berkembang maju ke 2000 sebelum Masehi, di mana ada kedokteran Mesopotamia, Mesir kuno, kedokteran Cina, dan kedokteran India. Kemudian pada tahun 400 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, kedokteran Yunani dan Romawi. Nah, ini sudah mulai tampak bekas-bekas sisa-sisa dari kedokteran apa itu peradaban tersebut. Kemudian pada abad pertengahan 500 Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Kemudian pada 700 Masehi sampai dengan 1500 Masehi, disitulah ada kedokteran Islam. Kemudian berkembang lagi, maju lagi pada 1700 hingga 1900 Masehi, atau bisa disebut dengan abad Renaissance. Kemudian abad 20
dan saat ini adalah abad 21. Dan tentunya masa-masa ini perkembangannya sangat berbeda dibandingkan dengan perkembangan di akhir sebagaimana kita rasakan saat ini. Saya mungkin jauh di atas saudara. Saya mengenal komputer itu baru ketika kuliah semester 7. Ya. Sebelumnya tidak ada komputer. Komputer ya ada pun hanya untuk tertentu saja, sangat terbatas sekali. Saya kuliah masih menggunakan mesin ketik. Ya, sehingga ini sangat berbeda dengan saudara, adik-adik saat ini. Belum apalagi internet dan sebagainya. Baru ada fotokopi ketika itu. Ya. Jadi ini yang menjadikan kenapa perkembangan yang berbeda kepesatannya sejak sebelum adanya teknologi dan setelah adanya teknologi, apalagi teknologi informasi. Kalau kita melihat dunia penyembuhan, tidak lepas dari yang namanya mukjizat. Dan itu mukjizat kan hanya diberikan kepada para nabi. Jadi salah satu tanda bahwa Allah mentasbihkan untuk menjadi nabi, maka diberikanlah kepada beliau mukjizat. Yang mana mukjizat itu akan diberikan kepada nabi-nabi sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi mulai dari nabi yang bisa merubah tongkat jadi ular, kemudian yang bisa menjadikan api dingin, ya, kemudian menjadikan apa itu membelah lautan. Itu karena ketika itu yang diakui, yang dianggap menjadi orang hebat adalah orang yang memiliki kesaktian seperti itu. Nabi Isa misalnya, beliau diberi mukjizat tidak hanya Injil, Injil yang dalam arti yang sebenarnya, ya, dituturkan oleh Allah, dan kita yakin bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun yang diajarkan adalah tentang ketauhidan, keesaan Allah. Ya. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengajarkan, ya, bahwa dia adalah sebagai Tuhan. Itu yang jelas seperti itu. Mukjizat yang lain, ketika beliau masih bayi sudah bisa bicara. Kemudian mampu meniup apa itu tanah yang berbentuk burung menjadi burung yang hidup. Menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang telah meninggal, menurunkan makanan dari langit, dan dia pun akhirnya diangkat ke langit oleh Allah SWT ketika orang-orang Yahudi berusaha menyalibnya. Nah, ini mukjizat-mukjizat inilah yang kemudian menjadikan para pengikutnya seakan-akan menjadikan yang Nabi menurut Islam adalah sebagai utusan, tapi bagi mereka dianggap sebagai anak Allah. Naudzubillah. Sedangkan bagaimana mukjizat Nabi Muhammad? Ya. Mukjizat yang diterima Nabi Muhammad adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Ya. Yaitu utamanya adalah Al-Quranul Karim. Yang dijamin oleh Allah keasliannya dan merupakan penyempurnaan dari kitab-kitab yang terdahulu. Sehingga ketika pertama kali Islam ada dan orang-orang yang apa itu masih memegang Injil yang benar itu masih ada. Contoh salah satu raja Heraklius yang mana
dia mengatakan yang tadinya beranggapan apa itu Islam itu dianggapnya sesuatu yang berbeda, tapi begitu mendengar bagaimana ajaran Islam yang di situ menyebutkan nabi-nabi sebelumnya yang persis sebagaimana cerita yang ada di dalam Injil, maka andai beliau diberikan panjang umur mungkin bisa menjadi Islam. Ya, tetapi karena dia sebagai seorang raja, maka tidak mungkin dia dengan mudah menjadi Islam jika zaman itu. Ya, dia hanya mengatakan bahwa ajaran Islam sangat mirip dengan ajaran Kristen. Ya, ya, ajaran yang Kristen yang benar ya, ajaran Alkitab yang benar. Ya, hanya sedikit saja perbedaannya, yaitu memang apa itu jelas-jelas yang membedakan yang sekarang ini kenapa kok begitu beda, karena memang yang saat ini kita yakini adalah mereka sudah merekayasa kitab Alkitab yang semestinya sama seperti kita. Kemudian pengutusan Nabi Muhammad SAW ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, di mana Nabi Muhammad merupakan utusan Allah untuk seluruh umat, sedangkan nabi-nabi sebelumnya hanya diutus untuk sebagian atau sekelompok umat saja. Nah, dan mujizat yang lain yang juga yang sangat apa itu hebat, sangat luar biasa adalah mujizat Allah mengangkat Isra Mi'raj Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menghasilkan perintah sholat untuk kita semuanya itu. Nah, terkait dengan hal demikian, maka saya akan menginjak ke bagaimana perkembangan kedokteran Islam pada masa Nabi dan sesudah Nabi. Ya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, perkembangan kedokteran sudah berkembang. Jadi ketika itu perkembangan dunia penyembuhan, dunia pengobatan sudah berkembang. Ya. Tapi tentunya ya kita tidak bisa bayangkan sebagaimana saat ini. Tapi yang jelas sudah berkembang dibandingkan dengan periode-periode abad-abad sebelumnya. Telah banyak terapi-terapi bermunculan. Namun dari sekian banyak terapi, Rasulullah SAW memilih cara pengobatan dengan cara bekam dan madu sebagai ikhtiar memperoleh kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam kitab At-Tib dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan atau obat itu ada pada 3 perkara, yaitu minum madu, berbekam, dan berobat dengan api. Yang mana yang ketiga itu untuk madu tidak diperbolehkan. Nah, yang kemudian menjadi berkembang dengan pengobatan madu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, dan lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang diberikan itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Selain itu Rasulullah juga mengajarkan pengobatan dengan habat sauda, kemudian air zam-zam dan ruqyah. Artinya memang kalau kita melihat dari perkembangan sesuai dengan eranya, zaman Nabi belum ada ilmu kedokteran sebagaimana yang kita lihat saat ini. Namun di dalam banyak hal beliau justru menganjurkan, bahkan ketika ketika era Nabi pun sebelum ada dokter Islam, ketika ada orang yang sakit,
maka orang sakit tersebut diarahkan kepada dokter yang meskipun dia bukan Islam. Ya. Nah, adapun kedokteran dalam Islam ini sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam mengatasi penyakit yang dideritanya telah berkembang sejak ribuan tahun, yang berawal dari insting yang diberikan Allah. Manusia mampu mengatasi penyakitnya saja berkembang seiring peradaban manusia. Dalam perjalanannya, ilmu pengetahuan seolah-olah dibagi dua kutub tadi itu. Maaf, ini lanjut slide-nya. Ya. Dan sekolah kedokteran pertama dibangun umat Islam adalah, lanjut sebelum lewat sedikit. Nah, sebelumnya, ya, jadi dari kedokteran dalam Islam, ya kita saat ini sudah mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua kutub yang ini saat ini mereka mengklaim sebagai ilmu mereka. Padahal di dalam abad ke-9 Masehi sampai 13, di mana kejayaan Islam ketika itu berdiri sudah banyak rumah sakit yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan pada pasien, namun juga menjadi tempat menimba ilmu para dokter baru. Nah, sekolah kedokteran pertama yang dibangun umat Islam adalah sekolah Jin di Syabur di Baghdad. Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah, pendiri kota Baghdad, mengangkat Widis Ibnu Bahdis sebagai dekan sekolah kedokteran itu. Kedokteran yang dijalankan di Syabur sangat serius dan sistematik. Kemudian dalam era kejayaan Islam telah melahirkan sejumlah tokoh kedokteran terkemuka seperti Ar-Razi, Az-Zahrawi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Nafis, dan Ibnu Maimun. Kemudian rumah sakit terkemuka pertama yang dibangun umat Islam berada di Damaskus pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah pada 706 Masehi. Namun yang terkemuka berada di pusat kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, itu bernama Al-Nuri, berdiri pada tahun 1156 Masehi, setelah era kepemimpinan Khalifah Ad-Din pada tahun 1156 Masehi. Slide. Maaf ini kok trouble. Slide. Ya. Nah, ini kembali di zaman Nabi, saya singgung bahwa di zaman Nabi pun kedokteran sudah berkembang dan dipelajari dengan seksama. Haris bin Haladah adalah seorang dokter zaman jahiliyah yang hidup zaman Nabi. Walaupun dia bukan Muslim, tetapi kemudian ketika ada orang yang sakit, maka orang diperintah untuk menuju ke dokter tersebut. Padahal dia itu bukan Muslim. Artinya Nabi concern terhadap bagaimana dunia kedokteran yang memang dirasakan ketika itu masih umat Islam masih belum bisa mempelajari dengan baik. Namun yang paling banyak di dalam Ibu Nabawinya Nabi itu adalah bagaimana
Nabi menjaga secara preventif tentang kesehatan dari umat Islam. Lanjut. Mati kok. Bentar. Adapun perkembangan dunia kedokteran tidak lepas dari ilmuwan Muslim yang mendedikasikan hidupnya dalam dunia kedokteran. Mereka mempelajari, meneliti, sampai mempraktekkan temuannya hingga meletakkan fondasi bagi ilmu di bidang kedokteran. Ilmuwan Muslim sangat berjasa dalam berbagai bidang ilmu di dunia, termasuk kedokteran. Namun sayangnya, nama-nama tokoh Muslim tersebut tenggelam. Dan yang muncul kemudian adalah tokoh-tokoh Barat. Tokoh Muslim tak hanya mempelajari buku yang terjemahan dalam bahasa Yunani, namun juga mengembangkan, mengkritisi, serta menemukan sesuatu yang baru dalam bidang anatomi dan studi lainnya, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, sehingga dengan demikian maka sangat tepat ketika kita beralih kepada hadis Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik daripada darahnya para syuhada. Artinya Nabi tidak pernah memerintahkan atau tidak menyenangi peperangan, tapi lebih senang untuk para ulama-ulamanya untuk menuliskan sesuatu yang itu menjadi pelajaran yang berarti bagi generasi-generasi berikutnya. Nah, di dalam sejarah pun kita bisa, tarikh pun juga bisa kita lihat bahwa Nabi berperang bukan karena senang, tetapi betul-betul karena perintah Allah, sehingga kemudian dijalankan peperangan itu untuk kepentingan perkembangan dari agama Islam. Nah, berikut beberapa ilmuwan Islam yang termasyhur, yang diantaranya ada Ar-Razi, ilmu anatomi, kemudian nafis konsep sirkulasi pernafasan, Al-Balkhi, perintis pengobatan penyakit jiwa, atau Broni, terapi konseling dan psikoterapi, Azur, penemu penyakit saraf, Al-Jais, peletak dasar teori revolusi, kemudian Tabib bin Qurra, penulis dan pemikir tentang bidang kesehatan, Abu Az-Zahra, filosofi Abu Al-Zahra, penemu gips era Islam, Abu Ali Muhammad Al-Hasan, Ibnu Al-Hatam, Ibnu Ali Muhammad Al-Hasan Basra, tahun 2000, tahun 1960, Abu Musa, kemudian Abu Yusuf Yakub, Abdul Hakam, Abdul Qasim Al-Khalaf, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang ada di dalam kedokteran Islam. Namun dari sebanyak itu, ini beberapa tokoh yang saya ambil, ya, 5 yang urutan yang terhebat di antara ulama ilmuwan Islam tersebut. Yang pertama yaitu Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau Ar-Razi, lahir pada tahun 865 Masehi dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Masehi. Nama Razi berasal dari kata Rai, atau kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran dataran tinggi Alborz yang terletak di dekat Teheran, Iran. Di kota ini juga Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Ar-Razi atau dikenal sebagai Razes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran, dan Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Buku Ar-Razi yaitu Al-Judad wal Hasbah, Cacar dan Campak, adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak
sebagai dua wabah yang berbeda. Yang begini kemudian diterjemahkan dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Dan yang kedua, Abul Qasim al-Zahrawi atau di barat dikenal dengan sebutan Abul Qasis, pakar bidang kedokteran masa Islam abad pertengahan dan mendapat julukan Bapak Operasi Modern. Karya terkenalnya adalah At-Tasrif, kumpulan praktek kedokteran terdiri dari 30 jilid berisi berbagai topik kedokteran tentang gigi, kelahiran anak, dan diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12. Dan selama 5 abad menjadi sumber utama bidang kedokteran di Eropa. Kehebatan dan profesional Al-Zahrawi ini sebagai seorang ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Nah, tidak jauh lagi bahwa Al-Zahrawi adalah bapak dari seluruh ahli bedah. Ucap dari Pedro Al-Galata ini kemudian dilengkapi dengan ilustrasi menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran para dokter serta ahli bedah Eropa abad itu. Kemudian yang ketiga, Ibnu Al-Nafis, di mana merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia pada tahun 1242. Dalam studinya, Ibnu Nafis menggunakan beberapa metode yaitu observasi, survei, dan percobaan. Dia mempelajari ilmu kedokteran melalui pengamatan terhadap sejumlah gejala dan unsur yang mempengaruhi tubuh. Selain itu, ia juga memaparkan mengenai fungsi pembuluh darah, arteri dalam jantung, sebagai pemasok darah bagi otot jantung. Ya. Kemudian penemuannya mengenai peredaran darah di paru-paru merupakan penemuan yang menarik. Sehubungan dengan itu, maka Nafis dianggap telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu kedokteran Eropa pada abad 16. Dan pertemuannya, para ilmuwan menganggapnya sebagai tokoh pertama untuk ilmu sirkulasi darah. Lanjut, yang keempat, yaitu Abu Zaid al-Balkhi. Jadi sebelum Barat mengenal metode penyembuhan penyakit jiwa dan tempat perawatannya, pada abad ke-8 Masehi di kota Baghdad telah didirikan rumah sakit jiwa atau Insan Asylum oleh para dokter dan psikolog Islam. Dalam bukunya berjudul Masali al-Abdan wa Anfus, Al-Balkhi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa atau psikosomatis. Kemudian beliau menggunakan istilah atib ar-ruhani untuk menjelaskan kesehatan spiritual atau kesehatan atau psikologi. Dan yang kelima adalah Ibnu Sina, atau orang Barat menyebut dengan Avicenna. Dan Avicenna adalah seorang filosof, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Nah, ia juga seorang penulis yang produktif, di mana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak pengobatan modern, dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karya di bidang kedokteran. Karya yang terkenal adalah Konfliktif, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Dan Ibnu Sina mendapatkan gelar Medicorum Principal atau Raja Dokter oleh kaum Latin skolastik. Ia juga diberi gelar sebagai Raja Obat atau Raja Pengobatan, dan dunia Islam dia dianggap sebagai zenit atau puncak tertinggi dalam ilmu kedokteran. Dari beberapa nama-nama tokoh besar dalam Islam tadi itu tentunya
kita bisa mengambil sedikit benang merah bahwa sebetulnya kita itu tidak kalah dengan mereka. Hanya memang secara politis dan secara politik karena ketika kita umat Islam kalah dalam peperangan petang abad yang lalu itu sehingga menjadikan berubah peta dari keilmuan kedokteran di dunia ini. Semoga yang sedikit ini dapat menjadikan kita termotivasi menjadi ilmuwan muslim yang dapat lebih mewarnai perkembangan dunia kedokteran abad ke depan. Utamanya tentunya untuk adik-adik mahasiswa yang saat ini tengah menempuh pendidikan yang terbaik di Fakultas Kedokteran. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Zulfikar atas pemaparannya. Mungkin saya izin membacakan pertanyaan yang sudah ada di chat, Dok. Ya. Berikut yang pertama, bagaimana pola dinamika dan karakteristik kedokteran di masing-masing arus kedokteran Barat dan kedokteran Islam. Sudah? Ya, Oh, Dok. ya. Yang pertama itu. Ya, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari eh, perkembangan kedokteran yang saat ini ada dan juga melihat dari beberapa tulisan-tulisan yang juga pernah kami baca di mana sebetulnya eh, dunia kedokteran Islam itu eh, begitu pesatnya ketika itu eh, sehingga banyak dirujuk justru oleh orang-orang Barat yang sebenarnya ketika itu bukan hanya ilmu kedokteran saja ya. Ketika kejayaan Islam itu kita bisa melihat beberapa contoh yang juga pernah difilmkan beberapa artis Hollywood ya, di mana ketika itu masih apa itu jayanya umat Islam dan umat Islam lebih dulu di dalam masalah teknologi sehingga mereka beranggapan bahwa memang ketika itu banyak terjadi komunikasi yang erat antara dunia barat dan dunia timur. Ini kita bisa melihat satu contoh misalnya perkembangan yang ada di Eropa, misalnya tentang arsitektur dan sebagainya. Kita melihat betapa mungkin nanti di akhir saya akan memberikan gambar ketika saya melihat bagaimana peninggalan umat Islam di Spanyol, yaitu Masjid Cordoba dan juga Alhambra, ya, di mana itu merupakan bentuk yang bisa kita lihat kehebatan dari umat Islam. Nah, yang karena itu pula, kalau kita di dalam dunia kedokteran, ya, memang saat ini mau tidak mau karena kita banyak belajar mengenai yang saat ini sudah kalau kita yang kita pelajari sekarang ini memang lebih banyak ya lebih banyak dari yang barat ya karena memang satu sisi karena keterlambatan dan juga karena kekalahan umat Islam ketika itu sehingga menjadikan ada kemandekan di situ dunia kedokteran Islam apalagi dengan tambah lagi penjajah-penjajah dan sebagainya sehingga hampir kemudian umat Islam terbelakang dalam dunia kedokteran. Bahkan ini pun juga saya alami sendiri ketika saya eh, apa itu masa kecil orang orang atau di apalagi di dunia apa itu di pedesaan ya orang itu lebih menghargai apa itu orang yang belajar tentang agama saja dibandingkan dengan dunia kedokteran.
Karena memang di dalam satu kitab disebutkan memang eh, hadis menyebutkan juga bahwa sebenarnya kedokteran kan fardu kifayah, gitu ya. Sedangkan yang fardu ain adalah tentang akidah. Maka ini yang ada kekeliruan ketika itu sehingga orang lebih mementingkan eh, keilmuan eh, masalah ketauhidan. Bukan berarti mempelajari dua-duanya. Ya, sebenarnya kan kita harus dua-duanya. Tapi ketika orang mungkin sesuai dengan masanya ketika itu orang-orang tua kita, orang mbah-mbah kita itu sudah yang penting pelajari dulu yang apa itu, yang wajib. Ya. Sementara dunia ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu adalah dunia fardu kifayah. Maka itulah yang salah satu yang juga menjadi penyebab kenapa ketertinggalan kedokteran Islam ini dibandingkan dengan kedokteran dunia modern. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Dokter. Ini mungkin ada pertanyaan lagi eh, terkait dengan sumber kedokteran. Jadi tadi kan ada yang dari Barat sama Islam. Apakah untuk yang Islam itu ada hubungannya dengan Yunani Romawi atau memang dari internal Islam sendiri? Kemudian yang Kurang kencang suaranya. baik dok, mohon maaf. Terkait dengan sumber kedokteran, sumber ilmunya mungkin kali ya. Ah, tadi kan ada yang Barat sama di Islam dan kedokteran Islam. Nah, dari yang internal Islam itu apakah dia itu dari Yunani Romawi kebanyakan atau memang kebanyakan dari internal Islam sendiri sumber kedokterannya. Kemudian terkait dengan kedokteran yang Barat ya di masa Renaissance itu basis atau sumbernya itu apakah banyak mengambil dari peradaban Islam yang sebelumnya sempat jaya pada abad pertengahan atau memang dari Barat sendiri. Mungkin demikian, Dok. Ya, kalau melihat yang saya baca, sebenarnya yang saat ini itu merupakan apa itu apa istilahnya adopsi di antara dua dua ilmu tersebut. Jadi para tokoh-tokoh Islam di abad pertengahan tersebut juga mereka mempelajari anatomi, artinya juga melakukan pembedahan juga. Kemudian juga melakukan apa itu teknologi-teknologi yang sebagaimana yang saat ini kita pelajari. Hanya eh, yang menjadikan apa itu eh, apa istilahnya ada klaim tadi itu. Ya, ada klaim dari dunia barat, nah, yang itu merupakan temuan dari orang-orang barat. Ya. Padahal kalau kita lihat bagaimana Ibnu Sina, bagaimana Aras dan sebagainya, di dalam temuan-temuannya itu ya persis seperti yang kita lakukan, bagaimana mempelajari pembuluh darah, bagaimana mempelajari. Nah, ini yang tentunya berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan kedokteran apa itu timur ya. Jadi apa itu kalau kedokteran yang saat ini kita baca dengan persis dengan apa itu yang kita lihat konsep-konsep kedokteran Islam seperti itu. Dan ini yang saya ambil eh, apa itu kenapa kok menjadi berbeda Barat Timur ini lebih kepada pengakuan atau klaim di mana karena banyak sekali yang sebetulnya karya-karya ulama dokter Islam ketika itu yang kemudian diaku dengan apa itu oleh dokter-dokter atau ilmuwan-ilmuwan dari Barat. Ya. Jadi kalau kita lihat, coba bisa dipelajari atau dilihat nanti yang dilakukan oleh dokter-dokter Islam yang saya bacakan tadi itu persis bagaimana apa itu yang dilakukan oleh kedokteran yang kita pelajari saat ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Oke, Saya izinnya membacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin perkenalan dari Bapak Arso Fose dari dosen Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Izin bertanya, Dok, apakah sebaiknya kurikulum kedokteran Islam kita jadikan mata kuliah wajib di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi NU? Terima kasih, Dok.
Ya, ya, terima kasih. Sebenarnya kita kembali dari diri kita sendiri ya. Artinya ketika kita mau menjadikan itu kurikulum wajib, maka tentunya harus kita kuatkan dulu keilmuan kita. Kita kuatkan dulu yang mungkin yang pernah hilang itu kita timbulkan lagi, kita munculkan lagi bagaimana dunia kedokteran kita ini, sehingga kemudian kalau kita sudah kita kuatkan, maka kita bisa mewajibkan. Atau tentunya setidaknya paling tidak kita bisa saat ini untuk mewajibkan para mahasiswa-mahasiswa Muslim untuk mempelajari bagaimana dunia kedokteran Islam ketika itu, dan apa itu adapun untuk yang masalah terkait dengan apa istilahnya sains untuk kedokterannya, tentunya ini tidak semudah juga kita itu apa itu menunjukkan bagaimananya, tetapi harus kita kuatkan dulu secara saintifiknya dunia kedokteran Islam ini. Ya, karena terus terang yang kita rasakan pun apa itu yang saat ini mestinya dalam Islam itu kan sebenarnya eh, luasnya begini, selama itu tidak bertentangan dengan gitu ya, dengan masalah etika, dengan masalah apa itu norma-norma, maka dalam Islam kan boleh. Nah, ini yang menjadikan kita bersyukur, karena dalam Islam itu hal-hal prinsip selama tidak apa itu misalnya katakanlah misalnya di dalam suatu terapi tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak halal misalnya, maka itu diperbolehkan. Yang tidak haram ya tidak diperbolehkan. Kalau haram berarti tidak boleh kan, seperti itu. Kemudian juga ini lebih ke pendekatan seperti itu. Artinya kalau kita masalah teknis dan sebagainya, ya, kita tidak disalahkan kalau kita mempelajari apa yang di apa itu yang diketahui oleh orang Barat pun, selama itu dari segi prakteknya tidak bertentangan dengan masalah etika dan norma, maka itu tentunya bisa kita lakukan. Nah, jadi prinsipnya mungkin kita beriringan. Kalau menurut pendapat saya, beriringan. Ya, nanti ke depannya tentunya secara kedokteran yang Islami ada kedokteran yang di dalam mungkin dalam apa itu terapi-terapi yang diberikan atau upaya-upaya yang dilakukan, ya tentunya tidak semuanya sesuai dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Nah, dimulai dari ya, contoh misalnya apa itu untuk apa untuk yang perempuan misalnya apa itu untuk boleh diperiksa oleh perempuan dan sebagainya. Tapi itu ketika ada apa itu kedaulatan ya tentunya itu sah-sah saja. Siapapun misalnya dokter tidak ada dokter objin laki-laki perempuan, nah, maka sah-sah saja dokter laki-laki memeriksa ke pasien perempuan dan seperti itu. Artinya ada apa itu kaidah-kaidah yang mesti kita kita pertahankan, kita upayakan. Dengan demikian maka sebenarnya tidak ada kedepannya nanti itu tidak ada ekstrim terpisah ini dunia apa itu kedokteran barat dan kedokteran timur, tetapi itu bisa terakomodasi dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin yang agak apa itu berbeda sekali adalah ketika kita membandingkan dengan eh, apa itu kedokteran timur itu sendiri. Dimana kalau kita melihat anatominya kedokteran Cina dengan anatomi kita, ya itu berbeda di situ. Nah, ya, karena itu di dalam misalnya kaitannya dengan akupuntur dan sebagainya, ini titik-titiknya kan berbeda. Sementara kalau kita bandingkan dengan dunia kedokteran yang ada di dalam apa itu yang dikeluarkan oleh para tokoh-tokoh tadi itu dengan dunia kedokteran barat itu hampir
perintah. Seperti itu kira-kira. Baik dokter. Terima kasih atas jawabannya. Jadi dok, mungkin selamanya ada dua pertanyaan lagi dok. Kira-kira apakah berkenan untuk dijawab dok? Ya, Eh, Baik, untuk yang pertanyaan pertama, Assalamualaikum dokter, izin saya Mutiara dari mahasiswa. Di zaman sekarang metode bertukar ilmu di kedokteran ada banyak, salah satunya dengan membuat jurnal, diskusi, ikut konferensi. Nah, pada masa tahun kejayaan Islam dahulu itu apakah juga ada yang seperti ini? Dan saat ini arsipnya apakah masih ada yang disimpan dan bisa dibaca oleh publik? Terima kasih dokter. benar. Yang kurang suaranya kok kurang kencang ya. Oh, baik dok, izin saya Ya, ulangin. ya, ya. Di zaman sekarang, metode bertukar ilmu di kedokteran ada banyak. Salah satunya dengan membuat jurnal, diskusi, Oh ya, atau ikut ya, konferensi. Pada masa tahun kejayaan Islam dahulu, apakah juga ada yang seperti ini? Dan saat ya. ini, Oke, arsipnya apakah masih ada yang disimpan dan dibaca? Terima ya, kasih. terima kasih. Ya, ya kita hanya bisa melihat dari karya-karya buku-buku dari tokoh-tokoh zaman dahulu ya. Karena dan saya yakin di zaman dulu pun sudah terjadi pertukaran seperti itu. Ya, hanya bedanya mungkin kalau saat ini kan dengan mudah antar apa itu penulis di negara manapun bisa dan sebagainya. Nah, tapi yang jelas dengan melihat dari karya-karya seperti Ibnu Sina tadi itu ternyata juga diadopsi oleh orang-orang Barat ya yang tentunya sudah melalui kajian-kajian yang yang serius sehingga orang Barat itu mau mengadopsi mengikuti buku-buku yang diciptakan oleh orang-orang Islam ya. Hanya mungkin kan lebih kepada istilah-istilah ya. Ya, sehingga tidak muncul kata Islamnya, juga tidak muncul nama-nama nama-nama seperti Ibu Sina. Kemudian nama pun juga nama yang Ibu Sina secara Islam dia menjadi Avicenna. Kemudian nama Ibnu Rusdi jadi Avirus dan seterusnya. Artinya mereka saya yakin itu karena di antara para ilmuwan tersebut juga menjalin komunikasi yang baik karena menurut kami juga bahwa sebenarnya di dalam dunia kedokteran ya, itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang harus diangkat dijunjung tinggi sehingga tidak terbatas pada agama-agama tertentu saja. Nah, itu juga ada pada sumpah dokter di advokasi kan seperti itu tidak boleh apa itu ketika melayani seseorang maka tidak boleh berdasarkan pada agama, suku dan sebagainya. Nah ini pun juga saya yakin di dalam kedokteran Islam pun juga demikian. Ketika kita memberikan layanan kepada siapapun, maka itu yang kita utamakan bagaimana kita melayani dengan baik, tidak tanpa memperhatikan, tanpa melihat apakah yang sakit itu orang Islam atau non-Muslim. Nah, ini pun juga menjadi kaidah-kaidah juga dalam berbagai rumah sakit kita, rumah sakit Islam yang ada, kan sama juga. Ketika kita bicara ya bersyukur kita ada di Indonesia dan juga sumpah yang ada di dalam kedokteran kita kan juga seperti itu. Dalam pelayanan tidak membedakan suku, bangsa, agama dan paham seperti itu. Ya. Itu kira-kira. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dok. Mungkin pertanyaan selanjutnya dok. Eh, Assalamualaikum dokter, izin saya Raihan, dokter di Jawa Tengah. Zaman sekarang, rekor kedokteran Islam bisa dibilang tercecer. Tidak ada acuan jelas terarah yang lengkap dan sistematis mengenai riwayat atau sejarah kedokteran Islam. Apakah memang saya yang memang kurang ilmu mengenai eksistensi organisasi ataupun acuan kedokteran Islam, baik itu Indonesia atau internasional, atau memang belum ada acuan atau sistematis kedokteran Islam di zaman sekarang? Kemudian, apakah ada organisasi yang mencakup seluruh dokter Muslim dan memiliki rekor kedokteran Islam dan berperan untuk kemajuan kedokteran Islam? Terima kasih, dok.
Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi semuanya pertanyaannya bagus-bagus semuanya. Jadi terkait dengan motivasi semangat kita semuanya. Jadi memang kalau kita lihat dari berbagai rujukan yang ada, sebenarnya kalau yang saya ambil kan juga dari berbagai macam buku itu, sudah terlihat betapa sebetulnya Islam itu punya peran penting dalam kedokteran. Namun memang kalau kita melihat secara secara apa itu, secara spesifik, ya, memang kita masih lemah. Ya, saya lihat memang apalagi jelas-jelas bahwa yang ada di fakultas kedokteran yang saat ini kita pelajari ini kan mayoritas adalah ilmu atau apa itu dengan teori-teori dan juga mengambil dari barat, ya. Nah, yang karena itu ya makanya tadi saya sampaikan sebetulnya itu menjadi tidak penting ketika yang penting sudah ilmu apapun yang kita ambil dan kalau memang itu bisa teruji dengan baik, ya, dan prinsip-prinsip secara keislaman tadi itu tetap kita pegang, maka tidak ada masalah untuk kita mengadopsi dua-duanya. Nah, dan ini menjadi apa itu pertanyaan yang kedua tadi itu menjadi PR kita bersama. Bagaimana agar apa itu kita sebagai umat Islam punya panduan khusus, punya pedoman khusus tentang bagaimana kedokteran Islam yang apa itu kedepannya, ya. Dan ini memang bukan sesuatu yang mudah, ya, karena dengan apa itu eh, sekian abad, ya, dunia kedokteran kita yang kemudian apa itu dipegang oleh mereka itu menjadikan dunia kedokteran saat ini sampai nanti mungkin ya tergantung dari bagaimana komitmen dari umat Islam, bagaimana dari kita semuanya untuk apakah apa itu membuat model atau pola yang spesifik untuk apa itu dokter-dokter Islam, ya. Tapi bagi saya prinsipnya boleh kita mengadopsi ilmu dari sana, tetapi dalam prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, dan apa itu sebenarnya ada asosiasi kedokteran apa dunia Islam ada. Ya. Tapi yang sejauh ini yang saya lihat, kebetulan saya juga sebagai salah satu penasihat di Majelis Usaha Kesehatan apa itu Indonesia, Islam Indonesia atau MUKISI, di situ juga menjalin hubungan dengan berbagai apa itu asosiasi dokter Islam di dunia juga. Tetapi ketika dalam forum tersebut ya hampir sama permasalahannya karena dokter-dokter kita, dokter-dokter Islam yang ada di situ, ya, ketika mempelajari tentang keilmuan atau tentang kedokterannya itu, ya, memang banyak mendapatkan model yang sama seperti kita, sangat berbeda sekali. Bahkan di kedokteran Cina pun juga demikian. Ya, kalau kita lihat hanya apa itu apa istilahnya beberapa model kontinental itu yang masih menggunakan, maka masih masih di menggunakan istilah konvensi tradisional kan. Tapi kalau dunia kedokteran Cina-nya yang modern ya hampir sama sebagaimana kedokteran yang kita pelajari saat ini baik di barat maupun di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Nah, sehingga kalau orang bicara dengan seperti ini standar yang sama, maka dokter dimanapun ketika dianggap sebagai dokter maka secara standar adalah sama dan yang diakui oleh seluruh dunia. Nah, kita salah satu sisi positifnya adalah dengan kita seperti sekarang ini, maka dokter Indonesia ketika mau ambil fellow, ambil apa dan sebagainya di negara manapun, nah, ini bisa bisa dengan nyaman mengikuti perkembangan tersebut. Saya kira itu ya.
Baik, terima kasih dokter. Izin dok, mungkin sepertinya ada satu pertanyaan terakhir, apakah boleh kenan dok? Ya, Ah, monggo ah, silakan. baik dok. Pertanyaannya terkait dengan, jadi tentu untuk mengkaji ilmu-ilmu kedokteran klasik, kita kan butuh keahlian bahasa Arab. Nah, sementara Ya, bahasa Arab dan grammar yang berkembang di dunia Islam, utamanya di Indonesia, itu lebih banyak terkait dengan bahasa Arab keislaman tentang akidah, fikih, dan seterusnya. Sulit menemukan bahasa Arab yang terkait dengan sains atau ilmu agama yang pada masa saat itu. Kemudian, bagaimana caranya untuk kita bisa mempelajari apa ya, karya-karya klasik tersebut ya. Jadi, misalnya, apakah atau adakah di Indonesia itu pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang bisa mengajarkan bahasa Arab yang sains, sehingga buku-buku kedokteran klasik seperti kitab Asy-Syifa, kitab Al-Qanun dan seterusnya itu bisa dikaji dengan baik dan bisa diambil manfaatnya. Mungkin demikian, Dok. ya, ya, terima kasih. Ini tantangan kita memang, tantangan kita semuanya. Ya, jadi tantangan kita. Jadi, coba kita mengenal bahasa Arab itu aja baru hanya yang seujung jari kan ya. Ya, dibandingkan dengan bagaimana kita mendapatkan pelajaran dari bahasa bahasa Inggris dan sebagainya. Ya, sementara di pesantren memang apa itu terkait dengan apa istilahnya perkembangan dunia kedokteran ini masih sangat sangat ini sekali sangat jauh ya kalau kita saya alami sendiri ya. Jadi apa itu saya melihat di berbagai pesantren jarang sekali yang bahkan kalaupun toh ada satu dua ini nanti waktu ke depan saja untuk ada kedokteran yang ada di pesantren. Nah, tapi dan apa itu dengan nanti berkembangnya semakin banyak fakultas kedokteran yang memang berbasis apa itu Islam, ya tentunya harapan kita ini akan bisa mempermudah apa itu menjadikan lebih bisa menggali bagaimana dunia apa itu kedokteran Islam bisa lebih dikembangkan lagi. Nah, jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah ya, sangat apa itu berat tetapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah, tapi ini PR-nya adalah untuk jenengan-jenengan anak saudara-saudara sekarang ini yang masih panjang ya. Monggo silahkan nanti bagaimana melalui forum-forum khusus ya dengan teman-teman dokter untuk bisa mempelajari lebih detail tentang karya-karya dari para dokter-dokter kita di era abad pertengahan. Ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang karena memang ini kita bisa mempelajari tapi untuk mengkaji lebih dalam lagi ini adalah sesuatu yang memang menjadi tugas berat dari kita semuanya. Ya, terima kasih. Nah, baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, dokter. Mungkin sebelum kita tutup, boleh doa bersama, dokter Zulfikar. Silakan, dokter. Ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana sholihan jamila muti'an mubarakan aliman sihada. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil amali wa ahlil khair. Allahumma tawil umurana ya Allah, yassir umurana ya Allah, yassir 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 umurat dunya al akhirah wa ja'alna fi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kalau aku ya kan.
Terima kasih. Alhamdulillah, amin, amin, ya Rabbil alamin. Terima kasih banyak dokter Muhammad Zulfikar As'ad, Magister Manajemen Rumah Sakit, atas kesediaannya dan ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga kita semua bisa melanjutkan upaya untuk membalikan kejayaan kedokteran Islam pada masanya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya N.